Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker. Saya akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk esok hari sesuai dengan request beberapa emiten dari Sobat Joker Trader. Terdapat 30 emiten menarik untuk layak dipantau. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Lagi-lagi ISG tidak mampu melewati area break bullishnya di 6.665. Dan jika teman-teman perhatikan, dia membentuk higher low baru, di mana higher low baru itu terjadi di 17 November kemarin. Dan kalau kita tarik secara garis trendline, sangat menarik ya. Jika dia memang benar membentuk higher low baru, maka kemungkinan besar dia akan membentuk lower low baru pula. Apalagi ada area demand di 6.617 dan 6.605 sebagai pertahanan terakhir. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan distribusi. Layak diminati untuk ISG yang lagi downtrend, teman-teman bisa mengambil posisi di beberapa emiten yang menarik. Apalagi teman-teman Sobat Joker Trader, kita memiliki teknik trading yaitu dengan pola swing trade ya. Dan beberapa saham swing trade kita sudah profit taking untuk menjaga posisi cash lebih baik. Baik, saham pertama yang akan saya review ada saham BCIP. Posisi BCIP di sini sudah break bullish, melewati area supply-nya di area di 122 dan 118. Dan kalau kita tarik secara candle weekly, pertahanannya sudah dilewati, maka angka lanjutan untuk target kenaikan itu bisa mencapai area 149 jika kenaikan untuk momentum BCIP masih cukup kuat. Dan dalam candle weekly juga saya pikir secara volume yang sangat signifikan seperti ini, BCIP masih menarik ya. Target lanjutan saya pikir bisa mencapai area 149 secara konsep supply and demand. MACD dan RSI-nya sendiri masih mengindikasikan akumulasi. Dan layak diminati jika dia mampu bertahan di angka 120. Selanjutnya ada saham Zinc. Salah satu emiten repo ini dulu sangat menarik untuk ditradingkan ya. Tetapi kalau kita lihat dari ada area supply di bawah 123, saya memberi catatan emiten ini tidak menarik terlebih dahulu ya. Apalagi dia sepertinya membentuk head and shoulder ya. Saya pikir pertahanan terakhir saya pikir ada di low yang sama saja di 115. Jika 115 ini jebol, saya pikir teman-teman yang memiliki saham Zinc bisa memantau dulu untuk cut loss, atau bisa mengambil posisi pullback, entry pullback jika dia closing di candle hijau ya, seperti yang terjadi di 4 Oktober. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan distribusi. Layak diminati jika dia mampu pullback di angka 115. Selanjutnya ada saham BBYB. Posisi BBYB setelah koreksi sehat dengan membentuk shooting star, rupanya hari ini melawan arus ya. Dia melakukan kenaikan kembali di 9-10%. Target kedua kita untuk taking profit ada di 2.500. Secara pola inverted head and shoulder di mana kita entry di area gap, saya ingin sharing kepada teman-teman. Ya, di 2.500 nanti kita memperoleh bagger baru lagi dari teman-teman yang sudah entry di saham BBYB. Saya ucapkan selamat supaya kita mendapatkan posisi 2.500. Teman-teman nanti bisa taking profit semua, atau juga bisa ambil modalnya saja. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Dan ini merupakan kesabaran kita di mana pola BBYB yang sudah kita ambil dari demand gap yang merupakan ahli dari posisi entry terbaik, saya pikir di posisi buy on weakness yang sering kita lakukan bersama-sama. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Sobat Joker Trader yang sudah entry di BBYB
Kita tinggal menunggu untuk Bagger di BBYB nanti di angka harga 2.500. Selanjutnya ada saham BRMS. Posisi BRMS di sini secara Fibonacci masih bergerak uptrend. Kalau kita tarik secara trendline dia masih bergerak uptrend ya. Masih bergerak uptrend dan melewati area Fibonacci di 105. Target lanjutan adalah di 113. Dengan posisi 113 dia sudah menyentuh tapi false break. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Apalagi akan ada pullback dari BRMS yang katanya salah satu investor terbaru dari dalam negeri dan terkemuka juga sudah entry di saham ini dan sudah masuk dalam kategori insider. Kita belum tahu konfirmasinya karena belum ada pullback atau RWPS yang dilakukan oleh BRMS untuk mengumumkan investor terbarunya. Layak diminati kalau jika kita lihat secara teknikal selama dia bertahan di angka 0618 101, apalagi dia membentuk area base baru minimal di 107, saya pikir potensi menuju area 117 masih cukup bagus. Selanjutnya ada saham Hope. Posisi Hope kali ini akan menguji area break bullish-nya di 101 untuk esok hari, di mana high hari ini di 107. Sangat disayangkan dia tidak tutup di posisi break bullish-nya. Paling tidak dia close di 103 atau 102. Dan kemungkinan besar dia akan menguji kembali ada area supply di 110 dan 101. Secara momentum saya pikir masih belum cukup kuat karena dia tidak mampu bergerak di angka 101. Tetapi jika Hope besok bergerak di angka 101, layak diminati jika teman-teman tertarik untuk saham emiten ini. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir mengindikasikan akumulasi. Dengan volume yang sangat signifikan untuk hari ini, saya pikir potensi untuk menjebol 101 untuk esok hari cukup mudah. Selanjutnya ada saham TOPS. TOPS pagi tadi saya sudah share kepada teman-teman untuk diambil pantauan. Mengapa ada ambil pantauan? Karena kalau teman-teman ingat ada konsep 55 dan 52 untuk trading di saham gocapan, dan kemarin memang TOPS membentuk open gap ya yang di 50 dan opennya waktu itu di hari Senin kemarin itu di 55 dan posisinya low yang sama di hari ini juga 55. Makanya kita ambil posisi untuk saham TOPS. Dan teman-teman perlu diingat ini adalah saham fast trading. Jika teman-teman ingin entry kembali untuk saham TOPS, bisa mengambil posisi di angka 55 saja atau di 56. Mengapa? Karena secara risk and reward masih cukup jelas. Karena kita bisa cut loss di 52. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Dengan volume transaksi yang cukup besar, seharusnya besok dia mampu membuat higher high baru, paling tidak close di atas 67. Tetapi jika dia tidak close di atas 67, teman-teman bisa day trade saja untuk saham TOPS. Selanjutnya ada saham PNBS. Posisi PNBS di sini akan menguji kembali area break bullish-nya di 98 sebelum menguji area supply di 105 dan 103. Potensi akan diuji kembali juga ada di 112 dan 118. Jika teman-teman tertarik untuk saham PNBS, paling tidak dia mampu bergerak di atas 98. Volume yang cukup besar pada hari ini, saya pikir mampu menunjang pergerakan PNBS besok. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi. Dan layak diminati jika mampu bergerak di 98, apalagi mampu breakout di posisi supply di 105 dan 103. Selanjutnya ada Akra Corporindo.
Untuk Akra Corporindo sebelumnya kita menganalisis entry di 3.480 dengan taking profit di 3.760 dan secara trading plan sudah selesai, maka kita hapus dulu. Untuk trading plan baru, di sini saya perlu mengingatkan untuk teman-teman, ada indikasi dia membentuk head and shoulder. Sangat mengerikan jika memang potensi ini akan diturunkan, maka penurunan saya pikir bisa mencapai area sesuai yang sudah diuji ya, di area 3.690 dan 3.620. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa mempertimbangkan untuk melihat dulu batasan support di 4.160 ini cukup kuat atau tidak. Tetapi jika dia tidak cukup kuat, potensi lanjutan secara konfirmasi pola pattern bearish head and shoulder-nya menuju area 3.650 sampai 3.690. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan distribusi dan layak diminati jika dia mampu koreksi sehat dulu mencapai 3.600 ini. Selanjutnya ada saham BIF. Saham BIF di sini masih sesuai dengan rentang. Jika teman-teman tertarik bisa entry di 86 dan 83. Secara trading plan bisa entry di 82 secara bertahap. Sebelumnya dia membentuk pola penan, tetapi pola penannya malah breakdown ke bawah, bukan breakout ke atas. Break bullishnya masih cukup sama di 92 untuk mempermudah langkah nantinya menuju area 117. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan distribusi. Jika BIF bergerak di bawah 79, saya pikir wait and see dulu untuk saham ini. Lalu ada saham True. Saham True di sini mengalami kenaikan yang cukup kuat hari ini. Dia hampir menutup di posisi atas, di mana posisi atasnya high-nya hari ini ada 170 ya. Dengan tail yang sangat signifikan, saya pikir mungkin saja True akan menaikkan posisinya kembali. Ingat, selama dia bertahan di angka 168 dan 151, teman-teman bisa mengambil opsi untuk akumulasi. Break bullish yang akan masih diuji untuk mengembalikan posisi saham True ada di 203 yang merupakan break bullishnya. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Dengan volume transaksi hari ini, saya pikir kenaikan True besok seharusnya masih berlanjut. Paling tidak dia bisa close di atas 168. Selanjutnya ada saham IATA. Posisi IATA di sini koreksi kembali. Jika teman-teman tertarik, ada potensi koreksi sehat di 64 untuk bisa kita ambil posisi bersamaan ya. Tapi jika teman-teman bisa menunggu, area 57 dan 54 layak diminati. Jika memang teman-teman tidak cukup bersabar juga, di sini ada area demand yang bisa saja kita ambil kesempatan di 61 dan 60. Dan kalau kita lihat dari target penurunan yang close hari ini di 66, bukan tidak mungkin area 62 saja mungkin menjadi batasan ARB ya. Tetapi jika teman-teman benar-benar tertarik untuk saham IATA, paling tidak bisa memperhatikan area 64 untuk besok. Selanjutnya ada saham BNII. Ada Bank Maybank Indonesia. BNI di sini sudah sesuai dengan target profit di angka 406. Jika teman-teman entry di 348 kemarin, saya ucapkan selamat ya. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi yang cukup keras. RA juga akan menuju area jenuh beli. Tapi patut diingat, jika dia mampu bergerak di angka 406, target lanjutannya akan di 428 untuk area resisten lanjutan.
lalu akan menguji area high supply-nya di 458. Bagi teman-teman yang masih hold, saya pikir layak dipantau dan bisa memasang trailing stop paling tidak di close hari ini ya, di 408 untuk besok. Selanjutnya ada saham TAPG. Untuk posisi TAPG di sini masih bergerak di range sideways-nya di 690 dan 630. Potensi lanjutan jika dia mampu bergerak di atas 690 secara Fibonacci saja akan menguji area 735 dan 775. Secara MACD dan RSI sendiri baru saja mengatakan golden cross, tetapi beberapa golden cross yang sering terjadi di saham MACD ini sangat ambigu ya, atau sangat palsu dan abu-abu karena sering terjadi volume yang cukup besar lalu diiringi besoknya koreksi lagi. Selama dia bergerak di angka sideways ini, saya pikir masih menarik, apalagi dia mampu turun kembali menuju area 585 dan 555 yang merupakan area base sebelumnya. Jika teman-teman tertarik, bisa memperhatikan area 585 atau paling tidak mampu bergerak di angka 690 ya. Selanjutnya ada posisi WH. Kalau kita lihat posisi WH di sini tidak mampu melewati area break bullish-nya di 204. Jika teman-teman tertarik untuk saham WH, paling tidak dia membentuk higher low baru lagi. Dan kalau kita lihat higher low yang bisa mungkin saja akan dicapai yaitu pada range 183 dan 175. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan distribusi. Layak diminati jika dia mampu bergerak di area range sideways-nya di 183 dan 175 atau paling tidak membentuk higher low lower low baru. Selanjutnya ada saham HISE. Posisi HISE di sini jika teman-teman memang ingin entry untuk saham HISE, paling tidak dia mampu break di posisi break bullish-nya ini di 234. Maka kalau kita lihat 234 itu di 232 itu juga cukup layak ya. Di angka 232 bisa kita jadikan break bullish. Mengapa? Di sini ada resisten yang cukup kuat yang sangat sulit untuk ditembus saham HISE. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Namun dilihat dari volume transaksi yang masih sangat sepi, seharusnya teman-teman yang tertarik bisa mengambil posisi di posisi sideways-nya ini ya, untuk lakukan akumulasi di range harga 224 dan 204. Selanjutnya ada saham rumah sakit SAME. Posisi SAME di sini pullback ya, saya pikir posisi pullback dia akan menguji kembali ada area supply di 490 dan 460. Sebelumnya dia membentuk pola bullish channel, tetapi ini adalah bearish pattern. Dia melanjutkan penurunan di mana ini merupakan pola second chance exit. Dan kalau kita lihat secara pola memang akan menguji area 490 dan 480. Jika teman-teman memang tertarik untuk saham SAME, paling tidak dia akan menguji ini dulu. Nah, di sini yang kita bingung, apakah dia mampu breakout atau justru malah dia turun. Jika dia turun, teman-teman bisa hindari dulu ya untuk saham SAME. Tetapi jika dia mampu breakout ke atas, paling tidak dia mampu menutup di atas 490, baru saya pikir layak diminati ya untuk saham SAME. Karena kemungkinan besar jika dia mampu menutup paling tidak di 490,
Ada potensi lain yang bisa kita lihat kalau teman-teman jeli, yaitu ada pola inverted head and shoulder. Tapi patut kita lihat saja bagaimana konsolidasi untuk saham SAME. Jika dia tidak mampu melewati area supply-nya, maka dia akan harusnya lanjut turun dulu. Di sini ada area demand lanjutan di bawah di 326 dan 318 ya. Selanjutnya ada saham IELS. Posisi IELS di sini cukup menarik. Mengapa cukup menarik? Sebentar lagi dia akan menutup area demand gap-nya di 216, low-nya hari ini di 220, mungkin saja akan ditutup besok, kemudian pullback. Tetapi jika dia tidak pullback, teman-teman bisa mengambil posisi langsung cut loss ya. Atau paling tidak teman-teman bisa entry saja di 216 untuk mengambil posisi. Area break bullish-nya masih cukup sama di 258. Jika area 258 ditembus, potensi akan menguji kembali area resisten di 332. Secara MACD dan RSI sendiri, saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Namun memang dari sisi volume belum cukup signifikan. Like diminati jika dia mampu tutup demand gap-nya di 216 untuk saham IELS. Selanjutnya ada saham Tirta Mahakam. Posisi Tirta Mahakam di sini jika teman-teman ingin fast trading bisa entry di 71 dan 72. Tetapi saya masih wait and see dulu untuk saham TRT. Mengapa wait and see? Karena di sini ada demand gap di 67. Bisa saja dia menutup dulu untuk membuat pullback yang cukup kuat ya. Dan paling tidak 71 dan 67 itu sangat dekat saya pikir. Nah, hampir 6% penurunan yang mungkin saja bisa terjadi di saham TRT besok. Teman-teman bisa memperhatikan volatilitas di saham ini karena cukup kuat. Selanjutnya ada saham pupuk, lagi-lagi teman-teman sobat joker trader ingin direviewkan, ada NPGF. Posisi NPGF di sini breakdown kembali di posisi demand-nya di 106 dan 103. Jika posisi ini kembali menembus di bawah 99, target lanjutan ada di 93. Dan harapan terakhir dia membentuk area base dulu di 89 dan 81. Seharusnya memang saham CPO, komoditi CPO yang mengalami kenaikan, pupuk juga berdampak positif dari peningkatan pendapatan di perusahaannya. Tapi kita tidak tahu mengapa NPGF belum merespon. Paling tidak jika teman-teman memang tertarik bisa melakukan akumulasi dulu secara bertahap ya. Selanjutnya ada saham retail di sini, ada AMRT. Posisi AMRT di sini masih bergerak di area range demand-nya di 1195 dan 1160. Selama bertahan di area ini, saya pikir masih sangat menarik untuk saham AMRT. Potensi untuk break bullish masih cukup sama di 1285, untuk target profit optimalnya di 1375, di 1400 dan 1425. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Dengan volume yang masih sepi, saya pikir jika teman-teman ingin melakukan akumulasi bisa saja ya di range 1195 dan sampai 1160. Selanjutnya ada saham WAPO. Posisi WAPO di sini saya pikir menarik jika dia mampu turun paling tidak di area tail sebelumnya di 202 dan 194. Jika teman-teman tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Secara MACD dan RSI saya pikir sudah ingin mengindikasikan distribusi. Mengapa? Dari volume akumulasinya sudah sangat lemah. Jika teman-teman tertarik bisa berharap pullback saja di 202 dan 194. Dan kalau kita lihat untuk batasan taking profit saya pikir bisa saja di 218, 226, dan paling optimal saya pikir di high 242. Mengapa hanya 242? Karena kecenderungan yang sudah terjadi di saham WAPO itu terus mengalami koreksi ya. Paling tidak dia membentuk area sideways dan bagusnya bergerak di 202 dan 194. Selanjutnya ada saham laboratorium dari emiten BMAS, yaitu adalah DGNS. Posisinya di sini kalau kita lihat secara pola dia sudah patah tren, dan kalau kita lihat secara pola patah trennya dia bergerak di posisi sideways sementara ini.
Ya, bergerak di range 895 dan 725. Jika kita melihat secara pola, dia mengindikasikan ingin distribusi ya. Jika memang ada indikasi distribusi, paling tidak dia akan jebol dulu di 725 untuk melanjutkan di tren supportnya itu di 540. Di sini ada demand gap juga. Kalau teman-teman lihat di 665, kita ubah tandanya supaya beda. Ada demand gap di 665, paling tidak DGNS akan menjemput dulu di posisi harga tersebut. Jika teman-teman tertarik, bisa memperhatikan 725. Jika pullback, teman-teman bisa entry. Jika tidak pullback, teman-teman bisa mengambil opsi di 665 saja. Namun berhati-hati, pakailah money management terbaik untuk sobat joker trader, apalagi memang menarik untuk entry di saham ini. Menimbang jika dia tidak mampu kuat di area 665 yang merupakan demand gap-nya, potensi akan mengalami penurunan mencapai area 540. Selanjutnya ada saham AHAB. Posisi AHAB di sini menguji area resistennya berkali-kali di 75 dan tidak cukup kuat menutup di posisi atas karena ada ada supply gap di 86 dan 89. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Jika teman-teman tertarik bisa entry di 68 atau bisa menunggu di area 65. Patah tren yang saya pikir itu bergerak di angka 62 selama dia tidak mampu bertahan di 62, teman-teman bisa hindari dulu. Apalagi posisi close di hari ini adalah 72. Layak menarik untuk fast trading saja di saham AHAB ini saya pikir. Bergerak di range harga 68, taking profit di 71 dan juga di 75. Supply gap-nya saya pikir masih cukup sulit untuk digapai selama area 75 tidak kuat untuk dijebol, apalagi volume transaksinya masih cukup sepi. Selanjutnya ada saham MSIN. Salah satu emiten ini kalau kita lihat apakah ada pola terbaru? Ya, ada pola terbaru. Mungkin saja ascending triangle di posisi ini. Posisi break bullish-nya yang akan diuji ada di 545. Jika menarik, saya pikir untuk saham MSIN jika dia jebol 645, di 545, maka target kenaikan bisa saja mencapai area 670. Dan jika teman-teman tertarik untuk saham ini, bisa memperhatikan buy on breakout dulu ya. Dengan skema, kalau teman-teman ingin entry, bisa mengambil posisi entry di 545, cut loss di 505, dengan floating profit saya pikir 22%, dengan cut loss bisa 7%. Resiko masih 3,13. Menarik saya pikir untuk teman-teman trading di saham MSIN. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi. Dengan volume yang masih sangat sepi, saya pikir layak diminati ya untuk saham MSIN. Apalagi dia mampu breakout nantinya, break bullish di 545. Selanjutnya ada saham Toys. Posisi Toys di sini breakdown di posisi area kita di bawah 180. Jika teman-teman tertarik, kita bisa menunggu di area 157 dan 140 untuk harga tawar saham Toys. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan sideways. Masih belum menentu apakah dia memiliki volume yang cukup kuat atau tidak. Tetapi dari volume transaksi beberapa hari ini, saya pikir Toys masih belum dilirik berapa komunitas trading atau juga trading, apalagi di kompetisi mirai ini Toys masih sangat sepi ya untuk diperdagangkan. Selanjutnya ada Yellow. Nah, untuk posisi Yellow di sini lain cerita. Mengapa lain cerita? Dia akan menguji area resistennya di sini angka 218 dan 210 yang kemungkinan besar menjadi area titik pullback untuk saham Yellow besok. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan distribusi. Dengan volume yang sangat sepi, seharusnya penurunan bisa saja terjadi. Dan ada area pullback yang wajib dipantau di 218 dan 210 untuk saham Yellow. Selanjutnya ada saham pipa besi ISSP. Posisinya sudah sesuai target, di mana dia break dengan pola bullish
bullish channelnya dan sudah sampai ya di area 510. Jika teman-teman tertarik untuk saham ISSP, paling tidak dia koreksi dulu dengan pertimbangan ada beberapa tipe koreksi. Teman-teman bisa menunggu di area 342 dan 330 atau di high sebelumnya di angka 396 dan 390, atau bisa menunggu di area break bullish sebelumnya di 312. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Tetapi dari volume akumulasi yang sudah terjadi, sudah ingin mengarah dead cross, yang mana artinya adalah distribusi. Dan posisi distribusi ini wajar-wajar saja merupakan koreksi sehat ya. Jika teman-teman tertarik bisa mempertimbangkan 396, 342, dan juga 316 untuk entry. Selanjutnya ada saham kios. Posisi kios di sini masih bergerak di area range demand-nya di 725 dan 700. Close hari ini di 745 cukup menarik. Area break bullish-nya masih cukup sama ya, area 880 dan 925 yang merupakan posisi supply gap juga. Ketika posisi supply gap sudah ditutup, potensi saya pikir cukup kuat menuju area 1215 dan 1275. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Menarik jika teman-teman entry di 725 dan 700 yang merupakan posisi demand atau buy on weakness-nya. Selanjutnya ada saham BOS. Posisi BOS di sini sudah masuk area entry di 88 dan 86. Jika teman-teman tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Area supply yang akan diuji terdekat ada di 95 dan 93. Jika area ini mampu ditembus, potensi menuju area resisten di 108. Area break bullish-nya menuju area mematahkan downtrend-nya ini adalah di 123. Itu merupakan area posisi break bullish. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan distribusi. Layak diminati jika dia mampu bertahan dan membuat sideways di 86 dan 88 dengan posisi terbaik di area demand-nya. Yang terakhir ada saham Aneka Gas Industri. Posisi Aneka Gas Industri di sini sudah menguji area 1285 yang merupakan area demand-nya dan sudah di-retest lalu cukup kuat. Sudah floating profit sebelumnya kita melakukan di 1660 dan dia mampu bertahan di area taking profit pertama di 1435. Apalagi posisi pullback yang terjadi itu hampir 6-7%. Kemungkinan besar bisa saja dia membentuk pola cup and handle, bisa saja terjadi. Layak diminati jika teman-teman tertarik. Bisa entry di 1435. Ketika dia mampu melewati area 1660, area resisten lanjutannya adalah di 1820 untuk taking profit. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan distribusi. Dengan volume distribusi yang sudah menipis, seharusnya besok dia sudah memulai akumulasi kembali ya. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan. Jika teman-teman tertarik bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit. Linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Semoga review kali ini mampu memberikan cuan bersama untuk sobat joker trader dan mampu memberikan pemahaman untuk cara trading terbaik bagi sobat joker trader juga. Saya ucapkan terima kasih.